Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Anindziata dengan NIM 21000299192. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ISPA yang ada di tempat pengungsian. ISPA adalah singkatan dari infeksi saluran pernafasan atas. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis virus atau bakteri yang mempengaruhi saluran pernafasan bagian atas dengan gejala-gejala dengan muncul secara tiba-tiba. Contoh umum ISPA ini seperti flu atau pilek. Kemudian penyebab utamanya adalah virus, tetapi beberapa ISPA juga dapat disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab dan faktor risiko yang ada di tempat pengungsian. Jadi ada beberapa penyebab dan faktor risiko yang ada di tempat pengungsian. Yang pertama ada kerumunan, yang kedua ada kepadatan, yang ketiga ada ventilasi yang buruk, yang keempat ada hygiene yang buruk, yang kelima ada penyakit bawaan, yang keenam ada kontrak dengan orang yang terinfeksi, yang ketujuh ada keterbatasan fasilitas medis, yang kedelapan ada kurangnya vaksinasi, yang kesembilan ada stres dan kelelahan, yang kesepuluh ada faktor lainnya. Jadi faktor lainnya ini seperti lingkungan, cuaca, akses terhadap sumber daya, dan interaksi manusia dengan hewan di tempat pengungsian juga dapat mempengaruhi resiko terkenanya ISPA. Selanjutnya, siapa sih kelompok yang rentan terkena penyakit ISPA yang ada di pengungsian? Jadi, pada saat pengungsian atau kondisi bencana alam, beberapa kelompok orang cenderung lebih rentan terkena infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini karena berbagai faktor. Salah satunya ada balita dan anak-anak, yang kedua ada orang tua, yang ketiga ada wanita hamil, yang keempat ada orang dengan kondisi medis kronis, yang kelima ada penyintas bencana, yang keenam ada orang dengan kekurangan gizi, dan yang ketujuh ada orang dengan kondisi hidup yang buruk. Selanjutnya ada cara pencegahan apabila terkena ISPA pada tempat pengungsian. Yang pertama ada pemantauan kesehatan, yang kedua ada isolasi atau karantina, yang ketiga ada hygiene lingkungan, yang keempat ada promosi hygiene, yang kelima ada ventilasi atau sirkulasi udara, yang keenam ada pemisahan fisik, yang ketujuh ada konseling kesehatan mental, yang kedelapan ada pengawasan medis, yang kesembilan ada pembatasan kontak fisik. Jadi, koordinasi dan kerjasama antar otoritas kesehatan atau badan bantuan relawan dan lembaga lainnya di tempat pengungsian atau sangatlah penting untuk memastikan langkah-langkah pencegahan ISPA tersebut dan berefektif untuk berkelanjutan. Selanjutnya ada cara penanganan apabila terkena ISPA pada tempat pengungsian. Yang pertama ada identifikasi kasus ISPA, yang kedua ada isolasi kasus-kasus ISPA, yang ketiga ada pencegahan penyebaran ISPA, yang keempat ada kebersihan lingkungan, yang kelima ada pemberian obat dan perawatan, yang keenam ada imunisasi, yang ketujuh ada monitoring atau pelaporan, yang kedelapan ada kerjasama dengan lembaga kesehatan, dan yang terakhir ada edukasi tentang gejala bahayanya ISPA. Sekian penjelasan ISPA pada tempat pengungsian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.